Buku Hello Habits adalah sebuah karya dari Fumio Sasaki yang merupakan seorang minimalis dan tergabung dalam tim pendiri situs web Minimal and Is. Buku yang ditulisnya ini mengajarkan kita tentang panduan, tips serta trik untuk memulai hidup minimalis ala Fumio Sasaki. Halo terus Me People, perkenalkan nama saya Favrikoni Ristiara Devi. Pada video pembelajar kali ini, saya akan membahas dari buku Hello Habits karya dari Fumio Sasaki. Fumio Sasaki berubah hidupnya setelah menganut gaya hidup minimalis. Namun, sebelum gaya hidup ini dapat benar-benar melekat, dia harus membuatnya menjadi kebiasaan. Kita semua menjalani kehidupan berdasarkan kebiasaan yang kita bentuk. Mulai dari bangun pagi, apa yang kita makan dan minum, hingga upaya untuk berolahraga. Dalam buku Hello Habits, Sasaki menjelaskan cara membentuk kebiasaan baru yang kita inginkan dan menyingkirkan berbagai kebiasaan yang tidak bermanfaat. Berdasarkan teori dan kiat terkenal tentang ilmu pembentukan kebiasaan yang dikaji dari psikologi kognitif, neuroscience, dan sosiologi, serta berbagai contoh dari budaya populer dan berbagai cara yang telah dicoba dan diuji dari kehidupannya sendiri. Dia mengungkap kesalahpahaman umum tentang keteguhan hati dan bakat. Selanjutnya, dia menawarkan panduan bertahap menuju sukses. Akhirnya, Sasaki menunjukkan bagaimana orang awam seperti dirinya dapat menggunakan prinsip pembentuk kebiasaan yang baik untuk meningkatkan diri dan mengubah hidup. Selain itu, dalam buku Hello Habits pun Fumio membagikan prinsip-prinsip yang dirinya lakukan dalam membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Kendati begitu, apa saja 4 prinsip utama membangun kebiasaan baru yang dia tuliskan dalam bukunya tersebut? Berikut 5 prinsip utama membangun kebiasaan baru yang dirangkum dari buku Hello Habits. Yang pertama yaitu tekad, yang kedua mindset, yang ketiga konsekuensi, dan yang terakhir yaitu step by step. Oke, kita bahas untuk yang poin pertama terlebih dahulu, yaitu tekad. Tekad ini menumbuhkan sebuah kebiasaan baik dapat dimulai dari kebulatan tekad untuk menghentikan kebiasaan buruk. Menurut Fumio Sasaki, kamu dapat mulai membulatkan tekad dengan memutuskan lingkaran toksik yang ada di sekitaran kamu, serta menemukan sebuah motivasi dengan 3 cara, yaitu yang pertama rasa sakit yang kamu alami, yang kedua harapan yang kamu lihat ke depan, yang terakhir rasa yakin kamu yang sudah lebih besar dari rasa takut kamu. Selain itu, pikirkan kembali konsekuensi terburuk yang akan kamu terima jika kamu terus melakukan kebiasaan buruk tersebut dalam 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Poin yang kedua yaitu mindset. Mindset sangat berpengaruh besar dalam membangun kebiasaan baru, apalagi dalam menjustifikasi sesuatu hal. Misal mindset kamu sudah menjudge
seseorang itu jahat, maka sampai kapanpun kamu akan sulit untuk melihat sisi baik dari orang tersebut. Maka dari itu, growth mindset adalah hal yang paling kamu butuhkan jika kamu sedang ingin berusaha menumbuhkan kebiasaan baru. Yang poin ketiga yaitu konsekuensi. Semua orang sepakat bahwa apapun pilihan hidup yang akan diambil, pastinya akan memiliki konsekuensi, baik itu konsekuensi yang positif maupun negatif. Begitupun dengan keteguhan dalam menumbuhkan kebiasaan baik. Terdapat konsekuensi di dalamnya, baik itu konsekuensi yang positif maupun negatif yang akan kamu terima. Sisi positifnya yaitu kamu akan memiliki kebiasaan baru yang baik, dan hal tersebut tentunya akan mendukung langkah kamu menuju masa depan yang lebih baik. Lantas, bagaimana dengan konsekuensi negatifnya? Atau minimal dengan konsekuensi yang kurang mengenakan diri kamu. Misalnya, ketika kamu sedang belajar menumbuhkan kebiasaan bangun di pagi hari, hal tersebut pasti memiliki konsekuensi, yaitu jam tidur kamu akan menjadi terbatas. Pada pagi hari, kamu akan merasakan kantuk dan seterusnya. Maka dari itu, tantangannya adalah kamu harus bisa menerima konsekuensi negatif tersebut dengan cara mengatur pikiran kamu bahwa memprioritaskan konsekuensi yang positif merupakan sesuatu yang harus dipilih. Contoh lain misalnya, dari kebiasaan bangun jam 4, kamu lebih punya banyak waktu luang untuk beraktivitas di pagi hari, serta dapat lebih fokus karena belum banyak distraksi. Poin terakhir yaitu step by step. Terkadang membentuk kebiasaan baik itu memang terasa sangat sulit untuk kamu lakukan. Bisa jadi karena kamu menganggap hal tersebut merupakan hal rumit seperti benang yang kusut. Misalnya, kamu ingin membentuk kebiasaan membaca. Yang kamu biasanya pikirkan dalam bayangan kamu adalah mencari buku yang tepat dengan pergi ke perpustakaan atau toko buku. Kemudian baca berulang-ulang dan hal lain yang cenderung membosankan. Hal-hal tersebutlah yang terkadang membuat kamu malas untuk memulai kebiasaan baik tersebut. Melalui buku Hello Habits ini, Fumio Sasaki menawarkan solusi kepada para pembacanya. Fumio Sasaki dalam buku Hello Habits menerangkan bahwa cara terbaik ketika hendak menciptakan sebuah kebiasaan baru yaitu dengan menuliskan step by step menuju kebiasaan baik tersebut di dalam sebuah buku atau jurnal. Tulislah dari hal yang termudah, kemudian secara perlahan mulai beranjak menuju ke hal yang tersulit, yang tentunya wajib untuk ditulis. Pasalnya, cara tersebut menandakan bahwa kamu serius dalam melakukannya. Serta cara tersebut juga akan menyederhanakan pikiran kamu, ketimbang jika kamu hanya membayangkan rencana tersebut secara terus-menerus. Secara tak sadar, dengan melakukan step by step dan menuliskannya, kebiasaan tersebut akan terlihat menjadi sesuatu yang kamu anggap mudah. Selain itu,
Dalam buku tersebut, Fumio Sasaki pun menjelaskan bahwa tak mengapa jika memulai sebuah kebiasaan baik secara perlahan. Pasalnya, membangun sebuah kebiasaan tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Semua perubahan membutuhkan sebuah proses. Maka dari itu, meski terkesan lambat, jika kamu terus berusaha maju selangkah demi selangkah, pasti akan sampai ke tujuan.